Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gena Stigman, hari ini selaku moderator, lagi-lagi moderator ya. Biasanya juga ada Mbak Siti dari Bonn, Jerman yang menjadi moderator, tapi hari ini saya bertindak selaku moderator untuk mendampingi narasumber kita. Kali ini adalah Mbak Masrurotul Aziza atau akrab dipanggil Ruru, SPD MPD, sebagai dosen ITN Malang yang juga selaku traveler yang suka jalan-jalan. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada Pak Sutiono di Jakarta, ada Eka di Banjarmasin, dan Farisa di Aceh. Aduh, seneng banget dari Sabang sampai Merauke ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang Malang yang ternyata nggak cuma apel. Orang tuh ngomongnya kalau Malang pasti apel gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Aku pernah ke sana tuh 2 tahun yang lalu tuh keren banget. Aku ke Kampung Pelangi. Kemudian di candi-candinya dan termasuk di masjidnya. Aduh, ternyata meskipun aku menikmati hanya apelnya aja, tetapi keindahan apa yang aku lihat di sana membuatku semakin yakin Malang itu keren banget meskipun dingin. Waktu itu masih dingin ya 2 tahun yang lalu, walaupun hari ini Ruru bilang, wah kayaknya semakin panas gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke Ruru, aku akan membacakan CV dari Mas Rurotul Aziza yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Dia mengambil program S1 di Departemen di Bahasa Inggris ya, jurusan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Kanjuruhan Malang tahun 2005 sampai 2009. Kemudian dia melanjutkan masternya di Universitas Islam Malang tahun 2011 sampai 2014. Nah, di sana dia ini juga lagi-lagi mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Aku kira teknik ya. Kemudian dia juga mengambil program doktor di Universitas Negeri Semarang di jurusan pendidikan bahasa ya, karena memang dia sangat intens dan sangat tertarik di dunia bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris. Kemudian pengalaman mengajarnya adalah di mana nih? Institut Teknologi Nasional Malang. Kemudian dia juga menulis beberapa buku, antara lain short stories ya, juga novel sejak tahun 2022. Kemudian di waktu luangnya dia suka jalan-jalan kayak kita-kita semua ini teman-teman ya, membaca buku dan melihat film atau anime. Aduh keren banget, jiwanya masih muda banget. Apalagi sekarang kerjanya sama anak-anak muda ya. Baik, kita langsung aja menyapa Ruru yang ada di Malang. Halo Ruru, apa kabar hari ini? Halo Kak Gana, baik-baik. Selamat sore semuanya. Ini ini ya, ada tiga lagi teman kita berarti ya Kak Gana ya. Ada Pak Iya, nanti mungkin aku Faris, besok ada ya Pak Mbak. Sutiono, Iya. Mbak Eka. Oke, baik. Langsung aja ya, karena waktunya sudah apa namanya sudah hilang 14 menit ya, karena menunggu teman-teman yang hadir. Langsung aja aku akan share apa tadi yang sudah kamu ini ya. Oh sebentar, ini kenapa ini? Salah, 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 salah. Bentar, kenapa ya? Itu akan membagikan ini ya. Sudah, Oke. sudah terlihat? Oke, baik. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini kemarin saya dikontak Mbak Gana ini di sini untuk sharing ke teman-teman karena kita semuanya pecinta sebagai traveler ya di sini. Nah, ini saya pengen memperkenalkan ini ke teman-teman Malang ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong Malang itu kan biasanya kata Kak Gana Malang berarti apel gitu ya. Padahal kalau misalnya kita ngomong Malang, Malang itu kita sebenarnya Malang Raya. Jadi Malang Raya itu ada Kota Malang, ada Kota Batu, ada juga di sini Kabupaten Malang. Nah, di sini ternyata Malang itu nggak cuma apel ya, ternyata apa saja. Ini saya merangkum sedikit di bawahnya, Kak Gana. Next slide-nya. Nah, ini next-nya, Kak. Ya, nah di sini kalau misalnya Malang,
sebenarnya ada banyak ya julukan kalau misalnya Malang itu ya bukan hanya kota apel. Jadi kalau misalnya Malang itu kita dijuluki sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, salah satunya juga apel dan juga Paris Van Java. Mungkin teman-teman semua yang mungkin pernah satu kali, dua kali di sini sudah pernah ke Malang, mungkin sudah tahu ya kalau misalnya Malang itu di sini banyak kampusnya, kemudian tempat untuk travelingnya juga sudah lumayan banyak juga. Cuman ini teman-teman yang mau saya ini kan apa sharekan. Jadi kalau misalnya di Kota Malang, Kabupaten Malang, berarti itu sebenarnya ciri-cirinya itu beda-beda. Jadi kalau misalnya kita ke Malang, kotanya itu teman-teman, itu lebih ke tempat-tempat bersejarah misalnya ya, yang sekarang itu lagi hype itu Kampung Heritage. Mungkin ada teman-teman yang sudah dengar ya, Kampung Heritage di sini. Jadi itu benar-benar di pusat Kota Malang. Jadi biasanya kalau yang dulu-dulu kita kalau misalnya Malang kemana? Biasanya oh ke alun-alun gitu ya biasanya ya. Ke alun-alun. Kalau enggak gitu biasanya ke kampung warna-warni, ke kampung 3D. Nah ini yang terbaru. Ini teman-teman kalau misalnya ke Kota Malang itu biasanya kemana enaknya? Oh ke Kampung Heritage saja gitu. Nah kalau misalnya Kampung Heritage itu memang kampung yang sudah lama sekali, kemudian sama pemerintah Kota Malang itu dibangun kembali gitu ya. Jadi teman-teman yang dari luar misalnya pengen ke Malang itu bisa diarahkan ke Kampung Heritage gitu. Nah, bedanya kalau misalnya mungkin teman-teman kan sempat ini ya, tapi kan kalau di Malang itu biasanya kita bisa ke Coban gitu ya, ke air terjun gitu. Ke air terjun, kemudian bisa juga ke pantai gitu ya. Kalau misalnya kita ke pantai, itu berarti kita ke daerah Malang, tapi Malang selatannya. Itu daerah-daerah pantai di sana. Jadi sepanjang di sana itu banyak sekali macam-macam pantai di sana. Tapi kalau misalnya kita ke Coban atau ke air terjun itu biasanya kita ke daerah Batu yang seperti itu ya. Cuman ini yang nggak ketinggalan ini biasanya kalau misalnya ke Malang teman-teman semua kalau misal dari luar kota teman-teman dari Jakarta ya biasanya ya dari Medan dari mana. Kalau ke Malang itu tidak boleh lupa untuk ke Gunung Bromo biasanya seperti itu. Nah ini kalau misal di Gunung Bromo ini saya nggak tahu ini kayaknya menarik ini sendiri ya. Kalau misalnya ayo ke Malang ke Gunung Bromo gitu ya. Berarti Gunung Bromo itu Jadi tidak masuk masuk Malang ya, iya benar. Kabupaten ya berarti ya Paten maksudnya. ya. Oke. Benar. Gitu Kak. Jadi otomatis kalau misalnya ada daerah-daerah yang bisa kita kunjungi sebagai destinasi wisata, tentu saja biasanya itu ada makanan-makanannya juga di sana ya. Kalau misalnya di Batu itu sendiri, di Malang itu juga sendiri gitu. Mungkin kalau misal sekarang ini saya lebih suka kalau misalnya teman-teman itu pengen tahu di daerah apanya, kemudian di bagian apanya gitu kita bisa sharing-sharing sore ini. Mungkin lebih ke sana ya Kak Gana ya nanti ya. Iya. Oke. Ini next. Ya. Nah, ini kalau misalnya sedikit berbeda, kalau misalnya tadi Kota Malang seperti itu, kalau Batu apa? Ini yang nomor satu sekali, kalau misalnya, mungkin kalau Malang itu kota pendidikan, itu nomor satu biasanya. Cuman kalau Batu, nomor satu sekali kalau Batu pasti ingat apel gitu. Karena untuk Batu ini memang mereka memproduksi apel, berbagai macam apel, ada apel batu, apel ana gitu ya, macam-macam apelnya memang kalau di Kota Batu. Cuman memang pemerintah Kota Batu itu juga merambahnya itu ke wisata. Jadi kalau misalnya pariwisata itu teman-teman kalau misal di Batu itu ada yang artifisial, ada juga yang nature. Jadi yang saya bilang tadi kalau misalnya masalah coban-coban atau air terjun itu biasanya kita ke Batu. Hmm, Kemudian kalau yang artifisial tuh banyak ya. Kalau misalnya Jatim Park ya itu sampai ada Jatim Park satu sampai yang ketiga itu ada Santera itu ada itu salah satu juga yang lumayan baru Santera itu jadi kayak apa itu namanya rumah-rumah di daerah Eropa gitu dibentukkan di sana oh, kemudian keren banyak keren. macam-macam apa itu namanya bunga karena kan memang kalau misal Batu itu kota bunga juga ya soalnya ya Nah, jadi memang pemerintah kotanya itu concern juga sama pariwisata. Nah kalau misalnya kuliner kalau Batu yang paling terkenal sekali Batu apa ketan biasa gitu. Jadi ketan, hmm, ketan legenda biasanya. Jadi teman-teman kalau ke Batu jangan lupa selain susu di sana itu pasti gandengannya itu pasti ketan. Yang paling terkenal itu biasanya ketan legenda gitu. hmm, oke. Next Kak. Next ya. Hmm. Nah, ini tadi saya sudah
share dikit ya. Tadi kalau misalnya di pusat kota Malang sendiri, kan biasanya kan kalau di pusat kota kan biasanya sedikit sekali ya destinasi wisatanya ya. Tapi kalau misal di Malang itu sendiri, itu banyak yang bisa kita kunjungi dan tempatnya itu nggak terlalu jauh satu dengan yang lain. Bisa bisa jalan juga. Kita kalau misalnya suka jalan itu, jadi kita bisa ke beberapa tempat gitu ya. Di Oke. sini ada alun-alun Malang, Kampung Warna-Warni, kemudian Kampung 3D, ini Kampung Kayu Tangan, tadi yang saya bilang itu, kemudian Balai Kota itu biasanya ya. Cuman memang kesininya itu beberapa tempat seperti misalnya Balai Kota gitu ya, itu memang pemerintah itu em, apa? Salah satunya itu kayak dibentuk lampu-lampu gitu. Jadi Hmm. banyak sekali lampu-lampu kalau malam itu biasanya bagus gitu. Oh, Dari Surabaya ke Malang katanya Kak. oh Ini iya, langsung tanya makanya. jawab sambil Nah, mungkin nanti saja. sambil ini atau gimana Kak? Mungkin nanti saja Oh oke. setelah Oke siap-siap. selesai. Oke. Oke. Next Kak. Nah ini yang tidak kalah apa itu namanya menariknya. Kalau misalnya ke Malang kita bisa kemana? Ke pantai. Nah makanya enak kalau kita ke Malang Raya itu full package gitu. Pantai ada, kemudian apa itu namanya air terjun ada, kemudian tempat bersejarah itu juga ada, candi itu ada. Jadi gunung itu ada, jadi ada pantai, ada gunung juga di sini. Jadi teman-teman pokoknya kalau misalnya ke Malang, misalnya 1 minggu aja dimampatkan gitu, itu udah bisa kemana-mana gitu. Nah Sip. kalau pantainya apa? Banyak sekali. Kalau misalnya pantai itu banyak sekali memang teman-teman ya di sini ya. Next Kak, ini yang tadi Kak Gana juga sempat ini ya bilang ya itu kenapa kok bagus sekali itu Tumpak Sewu itu ya. Jadi memang beberapa air terjun yang paling dari beberapa yang saya kunjungi ya. Jadi yang paling gede, yang paling besar itu memang yang Tumpak Sewu itu sendiri. Jadi memang kayak ini yang sesuai gambar itu. Jadi kayak kumpulan dari beberapa jadi satu area gitu kan. Kalau di beberapa tempat kayak Coban Rondo, Coban Putri, Coban Jomaniang itu kan cuma satu ya alirannya, ada yang gede, ada yang kecil gitu. Cuman kalau yang Tumpak Sewu ini itu memang dia kayak setengah lingkaran gitu. Ketika saya ke sana itu kayak setengah lingkaran. Jadi kita bisa bayangin itu ininya ya, apa itu namanya airnya ya, itu right? Ya, oke. Jadi seperti itu Kak Gana sama teman-teman. Kalau kita ke Malang, menarik ya kalau ke Malang ya. Kita bisa nemuin apa aja di sini. Bentar, Fraiga Bistop. Oh, salah pencet tadi. Oke, baik. Teman-teman, itu tadi presentasi dari Ruru yang sekarang bekerja di ITN Malang dan masih menempuh pendidikan di UNS Semarang ya, Universitas Negeri Semarang. UNES. UNES ya, Mm-mm. maksud saya, UNS. Ya. Oke, baik. Dan sekarang ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir. Ini tadi pertanyaan dari sebentar. Ikhwanul Farisa yang ada di Aceh. Mungkin mau tanya sendiri Farisa? Halo, Kak Faris. Oke, sebentar. Silakan. Suaranya belum menyala ini. Oke, udah bisa dengar. Oh, udah, Kak. Ya, terima kasih. Saya ingin tahu aja kalau misalnya kita udah sampai ke kota Surabaya, menuju Hmm. ke Malang, itu naik kendaraan apa bagusnya dan berapa lama Hmm. perjalanannya? Oke, Kak Faris, thank you. Jadi memang sekarang tuh udah enak banget, Kak. Jadi beda kalau misal dulu itu kan lewat bawah ya. Kalau lewat bawah dari Surabaya ke Malang itu bisa berjam-jam karena macet, Kak. Tapi sekarang karena sudah ada tol, itu kita bisa kurang lebih cuma sejam dari Surabaya ke Malang. Nah, itu kalau Ya. misalnya Naik untuk kendaraan ininya, apa? Naik mobil ya? Naik mobil kenapa, ya? Kak? Atau kereta api? Naik mobil atau sekarang kalau misalnya yang public transportation Kak, kalau misal lewat tol itu juga bisa, bus juga udah lewat sana. Kalau nggak gitu kakak bisa pakai ini, pakai apa itu namanya, train itu juga bisa, dari apa itu namanya, kereta dari Surabaya ke Malang itu malah enak juga Kak. Itu kan jadi ini ya, apa itu namanya, experience sendiri ya kalau naik kereta ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Ini anu nih, si Farisa lagi nongkrong di warung kopi. Nah, kalau di Aceh itu kan
memang terkenal dengan warung kopinya. Semua Iya. masalah, semua hal bisa diselesaikan di warung kopi ya. Iya, Iya, benar. betul. Iya, seneng banget nih kalau dari Aceh selalu gabung setia banget di acara kita. Dan mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya yang ada di sini. Coba aku lihat chatnya Atau ini Kak, banyak. menyambung pertanyaan dari Kak Faris ya. Kan kalau tadi itu kan dari Surabaya ke Malang ya, Kak Faris ya. Nanti Kak Iya. Faris kalau udah di Malangnya sendiri itu gampang Kak. Kalau misal kemana-mana, karena kan sekarang udah ada Gojek, udah ada ini ya, ada apa itu namanya, ini umum itu ya. Jadi Kak Faris gampang banget lah kalau misal mau kemana-mana, kecuali kalau misalnya Kak Faris pengen ke misalnya ke gunung ya, pengen ke Bromo, pengen kalau misalnya ke daerah Batunya gitu ya, kalau misalnya pengen apa itu namanya, paling nggak ke Bromo lah. Itu biasanya kita pesen ini Kak, pesen apa travel biasanya kalau ke sana. Kalau kita solo traveler, misalnya udah sampai ke Malang, itu biasanya penginapannya yang bagusnya apa? Kalau penginapan di sini tuh enaknya banyak sekali Kak. Jadi kita itu mulai dari rate, tergantung kita pengen rate-nya itu yang berapa gitu. Jadi kalau misalnya apa dari high end itu ada, yang biasa juga ada gitu Kak. Jadi kalau misalnya macam-macamnya, pokoknya Kak Faris tenang aja, di sini tuh semuanya ada Kak. Kalau misalnya untuk penginapan. Jadi untuk hotel ada, kemudian kayak yang apa Kak, kayak Doors, Oyo, yang kayak gitu itu juga banyak Kak di sini gitu. Oke, baik. Oh, ini sudah ada Mas Yunus nih. Dia ini juga ada di Malang. Mas Yunus Halo adalah Kak satu Yunus. admin dari komunitas Bolang yang ada di Kompasiana. Mas Yunus, ini ada Mbak Ruru ini dari UIN juga, ya. Oh, dari ITN N. Malang ini. Kalau Mas Yunus ini kan di UIN Malang ya. Jadi tadi Mbak Tetangga ini Kak. Tanggaan, oh, mungkin udah kenal malahan ya. Oke, Belum baik. belum. Belum ya. Tadi sudah diceritakan bahwa banyak sekali tempat wisata seperti Gunung Bromo, kemudian tempat-tempat artifisial yang sudah dibikin pemerintah daerah ya, termasuk candi dan alun-alun Malang, Kampung Pelangi, Kampung Heritage dan pantai ini, termasuk air Mm-mm. terjun tadi ya Tumpak Sewu dan Coban Rondo. Mungkin ada lagi tempat Ya. hidden gem yang mungkin Mas Yunus ini pernah gitu ya ke sana. Misalnya ada kafe unik atau ada apa deh pokoknya tempat wisata yang anti mainstream yang udah pernah Mas Yunus ini datengin. Silakan Mas, mungkin mau dibagi ke teman-teman yang ada di sini. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mohon maaf saya tadi joinnya agak lambat ya karena harus berbagi perhatian. Mungkin kalau yang diminta adalah tempat-tempat yang unik yang pernah saya datangi bersama teman-teman komunitas bolang itu di Ngawonggo. Jadi Oh, kafe Ngawonggo kafe. itu di hutan bambu. Oh, Ada 7 sumber air mancur yang berkaitan dengan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa Timur ya. Nah, itu masih baru, masih rintisan, tapi unik kalau pergi ke sana biasanya disediakan makanan khas yang tanpa ada unsur-unsur hewani. Maksudnya misalnya terasi itu nggak Hmm. ada makanannya ya. oh, Jadi jadi memang buatan ya ya, vegetarian gitu ya. iya di Ngawonggo. Luar biasa di Ngawonggo. Oke, baik itu tadi ya. Mungkin Mbak Ruri mau cerita juga nih pernah makan di mana aja sih di Malang? Kalau kita mau makan tadi sudah ada Cafe Ngawonggo karena Bolang udah ke sana. Ya. Mungkin Mbak Ruru udah pernah kemana lagi gitu? Kalau kita makan, kalau kita jalan-jalan kan harus makan nih. Nah, makanya ya makan makan anti mainstream gitu deh. Silakan. Kalau masalah kulinernya itu memang kalau misalnya kafe yang udah ada Kak. Jadi beda sama apa Kak Yunus ya. Tadi kalau misalnya yang Ngawonggo itu saya juga baru tahu. Jadi mungkin ini harus masuk list saya ini berarti harus pergi ke sana sama teman-teman. Ini udah lama ya Kak atau baru ya? Kalau yang Ngawonggo itu Kak. Termasuk baru, mungkin satu Baru dua ya. tahun ya. Ah, 1-2 Ya. tahun. Hmm. Oke. Baik, jadi baru ya.
Oke, kalau kalau Ruru udah makan kemana aja nih? Mungkin restoran apa gitu yang mungkin masakannya misalnya lidah sapinya enak atau apa sih namanya rujak cingurnya enak atau apa gitu. Mungkin bisa dikasih tahu kita. Apa ya? Jadi kalau misal saya itu kan termasuk kalau misalnya makan itu kan pokoknya di mana gitu Kak. Jadi langsung aja makan di situ ya. Jadi kalau misalnya yang agak unik sih kayaknya selama ini masih belum ada ya. Cuman kalau misalnya ke Batu itu kalau misalnya sama teman-teman jalan ya ke Batu ya. Itu paling saya mampirnya tuh ke Ketan biasanya. Ah. Oh, itu nama Hmm. nama restoran atau nama kafenya apa ya untuk Ketan itu? Itu Ketan Legenda. Ketan Biasanya Legenda. kita kalau mampirnya itu ke Ketan Legenda Kak di sana. Jadi kalau misalnya ketannya itu macem-macem. Jadi kalau misalnya teman-teman ke sana ada rasa-rasa itu macam-macam. Ada yang ini misalnya suka durian misalnya ada yang rasanya Ya. durian juga macam-macam di Oke. sana. Baik, ini dari Pak Sutiono. Apa oleh-oleh Mm-mm. khas Malang? Mungkin selain apel ya. Apakah Oke. nasi buk khas Malang? Apa nih nasi buk? Kalau setahu saya, kalau misalnya oleh-oleh di Malang itu biasanya keripik. Keripik. Keripik sanan biasanya tuh keripik tempe Kak biasanya Keripik jadi kalau tempe. misalnya ada Hmm. jadi kalau misalnya teman-teman gitu ya kalau ada yang ke Malang gitu berarti ya udah kita kasih oleh-oleh ya biasanya itu keripik tempe kalau atau kalau nggak gitu ya keripik buah-buahan misalnya kayak Buah-buahan. Keripik nangka tempe tadi. apel jenis-jenis Ah. buah-buahan kayak gitu cuman kalau nasi bu itu kayaknya kita nyebutnya biasanya nasi Madura Oh, nasi nasi bu Madura. nasi Madura iya biasanya sih gitu. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan dari Ikhwanul Farisa di Aceh. Biaya hidup di Malang tergolong murah kan? Atau mahal seperti di Jakarta? Oh, kalau misalnya perbandingannya Malang Jakarta itu jauh sih Jauh Kak, ya. karena dulu saya juga sempet ya di sana ya. Jadi memang lebih enak itu di Malang Kak, lebih murah. Jadi environmentnya juga lebih enak. Kemudian Tepo Selira itu masih ada ya. Kemudian Ya. ini apa itu namanya tempat wisatanya banyak, kulinernya juga banyak dan nggak terlalu mahal. Oke. Kafe sekarang banyak Kak di sini. Kalau Ya. misalnya suka ngopi, nongkrong wah di sini menjamur sekarang kafe-kafe buat Nah, nongkrong. Ruru, ini aku kan orang Hmm, Semarang nih. Walaupun aku tinggal lama hmm, di Jerman kan dingin banget 4 musim ya sampai minus-minus gitu. Tapi kalau aku ke Malang, hmm, aku kedinginan. Ya ampun. Ini gimana ya? Apakah kita sebagai traveler yang aku dari Semarang ya, mungkin Farisa di hmm, Aceh itu hmm, kan juga panas atau mungkin Banjarmasin juga agak panas. Ketika ke hmm. Malang, berapa jaket yang harus kita bawa? Apakah jaket tipis aja cukup? Jaket yang agak tebal cukup? Atau bagaimana ini? Karena sekarang sudah 25 derajat bagi orang Indonesia mungkin masih dingin. Karena Malang kan beda dengan Semarang ya. Yang 30 derajat, 32 derajat kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya di Malang sih sebenarnya nggak terlalu dingin ya Kak ya. Hmm? Kalau menurut saya, jadi kalau misalnya kita pakai jaket satu gitu, satu lapis itu udah cukup. Kalau misalnya memang benar-benar nggak kuat dingin ya. Tapi memang kalau dibandingin Semarang sama Malang masih Wah. panas Semarang memang. Wah. Kalau kita di luar bisa Cuman goreng kalau telur ya. Kalau di Semarang, kalau di iya Malang pasti nggak bisa. benar-benar. Oke, ya. Cuman memang teman-teman kalau ke beberapa tempat, misalnya kalau ke Coban gitu ya, itu kalau misalnya nggak terlalu kuat dingin sih mending memang agak tebel. Tetap satu, tapi mungkin agak tebel gitu ya. Karena beberapa tempat itu memang lumayan dingin. Kalau misalnya kita ke air terjun gitu. Kalau ke Bromo juga, karena kan kalau misalnya ke Bromo itu kan biasanya kita selalu berangkat itu, karena kita nyarinya sunrise ya. Jadi selalu berangkat itu tengah malam sampai sana biasanya sunrise kita dapat. Makanya kita lumayan tebel kalau harus ke Dari kepala Bromo gitu. Cuman sampai kalau di kaki. Malangnya sendiri aman gitu. Aman ya. Oke, baik. Ini tadi kamu bilang bahwa di Tumpak Sewu banyak turis asing. Maksudnya kita bisa melihat turis asing di sana. Sekarang-sekarang ini bagaimana? Kan kemarin-kemarin dulu kita kan ada corona tuh. Kemudian bagaimana juga dengan tempat-tempat lain selain di Tumpak Sewu tadi? Apakah juga banyak di Malang atau di Batu? Apa namanya turis asing? Kalau misalnya setelah corona ya Kak, kalau setelah corona sih kalau pas saya jalan-jalan di beberapa tempat mungkin kayak air terjun yang kayak gitu ya, itu memang kalau turis asing jarang ketemu ya Kak ya. Kalau tempat-tempat kalau misalnya di air terjun, kemudian kayak yang saya bilang di Santera, kalau yang di mana ya. Mungkin yang sebelumnya mungkin masih kelihatan. Kalau sekarang itu lebih jarang atau mungkin karena saya juga
tidak terlalu sering ya travel ke apa beberapa tempat ya. Jadi kan memang kalau spare time gitu saya ke sana gitu. Kayak kemarin terakhir mungkin awal tahun gitu ke Coban Putri ke sana. Paling yang ini kayak orang-orang domestik justru yang lumayan rame daripada sebelumnya. Cuman pengunjungnya itu lebih ke domestik gitu. Oke, baik. Ini ada catatan dari Mas Yunus di UIN Malang ya. Bisa melihat inilah 4 keunikan wisata Ngawonggo yang viral di Malang yang Mas Yunus tulis di kompasiana.com. Di sana banyak ceritanya dan tentu saja ada informasi, foto dan lain sebagainya. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain ingin bertanya. Untuk tadi kan yang belum disinggung adalah tentang candi. Ini adalah bukti sejarah zaman-zaman dulu banget yang ada di Malang. Kamu mungkin bisa cerita sedikit ya, apakah keunikan ini juga mirip-mirip dengan zamannya Majapahit itu masih ada bisa kita lihat sebagai turis atau bagaimana ini menurut kamu? Kalau menurut saya sih Kak, kalau misalnya candi yang ada di sini itu ini yang agak berbeda. Kalau misal di beberapa tempat itu kan biasanya domestik ya Kak. Cuman kalau misalnya kebetulan kalau pas saya itu ke candi, itu justru yang saya lihat itu kalau bukan orang domestik yang udah berumur, itu biasanya orang asing, biasanya justru yang ke sana. Mungkin perbedaannya gitu. Kalau misalnya tempat-tempat kayak air terjun, kemudian kayak tempat-tempat artifisial, itu kan kayak keluarga, anak kecil ini itu rame ke sana. Cuman kalau yang candi ini justru lebih sedikit orang turis asing itu malah seneng kalau ke sana Kak, saya lihatnya. Oke, baik. Aku ingin menanyakan tentang karakter penduduknya. Nah, orang Malang itu kan biasanya daerahnya dingin. Itu apakah berbeda dengan di Semarang, di Jakarta, di Surabaya gitu yang memang daerah panas itu? Mungkin orangnya lebih sabar, lebih pendiam atau bagaimana ini? Karena kan daerahnya dingin banget gitu. Suka makan apa lagi sehat pasti. Oke. Oke, silakan. Ini juga jadi ini ya perbincangan ya. Jadi kan kalau misalnya sekarang Kak, kalau misalnya kita ngomong Malang, karena kan pendatang banyak ya. Kalau sekarang ya, mulai dari itu apa itu namanya mahasiswa gitu, yang tiap tahun tuh pasti ribuan ke sini. Kemudian otomatis orang-orang juga pendatang juga banyak gitu ya. Termasuk saya kan Pasuruan ya, memang tetangga gitu kan. Sekarang menetap di Malang gitu. Cuman kalau misalnya environmentnya, orang-orangnya itu masih yang saya bilang tadi tuh tepos selironya masih ada gitu ya, kepeduliannya juga masih tinggi satu sama lain. Makanya jadi kalau misalnya kita ke Malang itu jangan khawatir. Jadi kalau istilahnya itu kalau misalnya kita em, apa katakanlah kita pengen tahu kemana masih nanya ke orang itu mereka pasti ngasih taunya itu bukan yang ini ya. Jadi mereka itu masih mau gitu ngasih informasi gitu. Baik, dan ini juga termasuk kota pendidikan ya, karena banyak mahasiswa dari seluruh Benar. Indonesia, bahkan seluruh dunia, ada orang asingnya juga ya, yang berbondong-bondong kemana Betul. untuk menuntut ilmu. Jadi teman-teman yang ingin menuntut pendidikan tinggi di sana, silahkan nanti ketemu dengan Mbak Ruru. Baik teman-teman, kayaknya udah nggak kerasa lagi, kita udah 3 menit aja untuk ditutup. Sebelumnya aku ingin bacakan sedikit catatan yang sudah diceritakan oleh Mbak Ruru tadi dalam presentasi dan obrolan kita tadi di chat yang sudah dijawab. Ternyata memang kota Malang ini dikenal sebagai kota pendidikan, kota pariwisata, kota apel, dan Paris Van Java. Untuk kota Batunya sendiri juga dikenal sebagai kota apel, kota wisata, kota kuliner, dan Little Sunrise of Java. Baik, untuk soal kuliner, jadi jangan lupa untuk menikmati ketan termasuk keripik tempe dan keripik nangka atau keripik apel yang pasti jos banget untuk dibuat oleh-oleh. Termasuk nasi bu tadi, walaupun nasi bu ini adalah nasi Madura, jadi dari tetangga ya. Nah, dari tempat-tempat wisata, jangan sampai dilewatkan yang namanya Gunung Bromo dan eh, Coban Rondo, termasuk Tumpak Sewu. Ada lagi Kampung Pelangi, Kampung Heritage, dan Alun-Alun Malang. Ini tempat orang kongko-kongko ya, untuk duduk-duduk dan makan dan ketemuan. Dan sejarah yang seperti candi itu masih ada di sana, banyak dikunjungi orang asing juga. Dan teman-teman yang ingin ke sana jangan khawatir, banyak transportasi bis atau kereta api ya, bisa lewat Surabaya kemudian disambung dengan bis atau dengan travel. Dan untuk tempat-tempat yang hidden gem tadi sudah disebutkan ditambahkan oleh Mas Yunus tadi dari Bolang, ada kafe Ngawonggo di hutan bambu, itu keren banget, bisa makan di sana, baru pun baru tapi
menjanjikan sekali untuk menambahkan satu tempat wisata yang akan kita kunjungi di Balang. Baik, saya Gena Stekman mengucapkan terima kasih sekali kepada narasumber. Ada Ruru Masrotul Aziza dari ITN Malang dan Mas Thank you, Edis Kak. yang ada di UIN Malang ya, termasuk teman-teman di Farisa di Aceh, Eka dan Bahrudin di Banjarmasin, dan Pak Sutiono yang ada di Jakarta. Saya Gana Stekman dari komunitas Traveler Kompasiana di Koteka Talk 164 mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat jalan-jalan, jangan sampai kekurangan jalan-jalan supaya kita nggak kekurangan piknik dan sehat jasmani dan rohani. Saya Gana Stekman, selamat meninggalkan ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi minggu depan di tema yang lain. Bye. Oke, Kak. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Salam kenal. Kita sampai ketemu lagi. Salam Mbak Ruro, sama-sama Malang. Saya belum Siap, Mas tahu. Yunus. Mari kita ngopi one day. Oh ya, one day. Terima kasih. Ye, sami-sami. Terima kasih.